Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu senang dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema eksposisi dari kitab Rut. Saya bagi menjadi dua bagian. Ini adalah bagian pertama. Nah, di bagian yang pertama ini saya akan membahas tentang membangun komunikasi yang intens secara benar. Iya, judul kali ini saya beri tema membangun komunikasi yang intens. Mari kita mulai. Di dalam kitab Rut, pasal pertama kita menemui bahwa Rut dan Naomi. Rut adalah seorang petani yang sedang menuai padi, dan Naomi adalah mertua dari Rut. Oke. Rut ini adalah seorang nenek moyang dari Mesias. Seperti yang kita ketahui bahwa silsilah kitab Rut ini akan menuju kepada Yesus, seperti Yesus sang Mesias. Karena itu Rut dianggap sebagai nenek moyang Mesias. Mari kita baca terlebih dahulu di Rut 1 ayat yang ketiga. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ketika suami Naomi, mertuanya Rut, itu meninggal, dia meninggalkan Naomi dan kedua anaknya. Dari sini kita dapat belajar bahwa harus kuat mengatasi kehilangan di dalam kehidupan, dan juga membangun komunikasi yang intens secara benar dengan Tuhan. Itulah sebabnya harus mempunyai komunikasi yang intens, yang pribadi dengan Tuhan secara benar. Di pasal yang kedua ini, Rut bertemu dengan Boas. Di pasal kedua ini kita akan membahas tentang Rut bertemu dengan Boas. Pada akhirnya Rut adalah seorang nenek moyang Mesias yang diperjodohkan dengan Boas, yaitu yang sang pemilik kebun pertanian tersebut. Oke. Kita baca di ayat yang ke 2 sampai 3. Mari kita baca Rut pasal yang kedua ayat 2 dan 3. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang untuk memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati itu kepadaku. Dan saud Naomi kepada, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang ia memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek.
Oke, dari sini kita dapat belajar satu, milikilah kerendahan, miliki sikap murah hati kepada setiap orang, sehingga kita dapat menjalin komunikasi yang baik kepada orang lain. Di pasal yang ketiga ini bercerita tentang Ruth dan Boaz di tempat pengirikan. Di tempat pengirikan ini anggap aja kayak gubuk di sawah. Nah, Naomi itu dan Boaz sedang Naomi dan Boaz ini sedang duduk santai melihat hasil perkebunan mereka. Mari kita baca di Rut pasal yang ketiga ayat yang ke-1. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika kamu mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Yang saya catat di sini adalah, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika kamu mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia adalah tetap hidup di dalam hadirat Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 62, Mazmur 62 ayat 1-2. Demikian bunyi firman Tuhan untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatan, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dari sini itu kita dapat belajar tempat perlindungan supaya kita hidup berbahagia adalah tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, membangun komunikasi yang intens kepada Tuhan secara benar. Lalu kita kembali ke Rut. Nah, di pasal yang keempat ini atau pasal terakhir ini, pasal terakhir di bagian pertama, Rut menjadi istri Boaz. Jadi setelah di tempat pengirikan itu, seiring berjalannya waktu, Naomi meminta Rut untuk diperjodohkan dengan Boaz. Oke, mari kita bahas di ayat yang ke-9 dari Rut pasal 4 ayat 9 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berkatalah Boaz kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksiku bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilyon dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku memperoleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikian nama orang itu tidak akan lenyap di antara saudara-saudara dan dari antara warga kota. Kamulah
pada hari ini menjadi saksiku, dan seluruh orang banyak yang hadir di depan pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah saksi Tuhan. Kiranya membuat perempuan-perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangun umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah masyhur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres, yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang telah diberikan, anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan menghampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa kami adalah saksi Tuhan. Nah, saksi Tuhan itu adalah memberitakan Injil kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, visi misinya Tuhan kepada kita, yaitu kita dapat baca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 dan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi saya akan membacanya di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kuasa untuk menerima lawatan Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus, adalah membangun komunikasi yang intens dengan Tuhan. Sebab itulah puncak kehidupan kita itu di situ, menemukan hadirat Tuhan secara benar, mengkomunikasikan Tuhan secara benar, sehingga hidup kita ini setiap hari itu berkenan kepada Tuhan. Dan juga saya ingin juga mengatakan bahwa ini juga ada juga di Rut, di kitab Rut ini membahas tentang kami. Di ayat yang ke-11, kami menjadi saksi Tuhan, kiranya membuat perempuan yang masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea. Ini adalah dua bersaudara, Rahel dan Lea. Itu kita dapat baca di dalam kitab Kejadian pasal yang kita dapat baca sendiri di Kejadian pasal yang ke-29. Di sana kita dapat menemukan bahwa
ada tiga, yaitu Yakub, Lea, dan Rahel. Tapi yang berbuat baik, membangun komunikasi yang intens, yaitu adalah Yakub. Karena pada zaman dulu, ia pernah bergulat dengan Allah dan dia menang. Tapi dia mempunyai nama baru. Namanya bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Karena apa? Dan tempat itu akan dinamai dengan Peniel. Karena apa? Engkau telah bergulat dengan Allah dan engkau sendiri menang. Itu kita dapat baca di dalam Kejadian. Kejadian. Kembali ke kitab Rut. Jadi kesimpulannya pada bagian pertama kita sudah membahas di pasal 1, 2, 3, dan 4. Di bagian 4 ini kita akan membahas di bagian pertama. Jadi kita sudah membahas 4 kitab ini. Kita akan membahas poin pertama di pasal yang keempat. Jadi kesimpulannya adalah milikilah komunikasi yang intens secara benar, sehingga hidup kita membangun komunikasi yang intens secara benar itu berarti membangun keintiman pribadi dengan Kristus, sang sumber kehidupan itu dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita ini dapat berkenan kepada Tuhan. Itu demikian saudara, bagian pertama dari eksposisi kitab Rut. Sampai jumpa di bagian kedua dari kitab Rut, yaitu bagian terakhir di pasal yang keempat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.